Lalu sih jangan nontonin Bay apa? Subscribe, like, dan komen juga ya. Share yang masih ke yang lain. Halo guys, balik lagi sama gua Bolang. Kita ngocol di Vonis hari ini nih. Berambut, yuk ikutin gua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi apa? Ya, kenapa? Saya mau nanya-nanya boleh di sini tentang barbershop. Oh, Ngobrol dikit. Oh, boleh. Boleh. Oke, boleh guys, kita ke dalam ya. Ya, langsung aja ke dalam. Gak apa-apa. Yuk. Oke guys, kita udah sama siapa namanya Bang? Lui. Bang Dwi. Iya. Ini manggilnya abang, mamang, atau apa nih? Abang boleh. Tukang cukur kan orang Sunda biasanya. Bang Dwi orang mana sih? Asli sih lahirnya di Jakarta, cuman gedenya di Bekasi gue. Oh, Bekasi. Berarti sama orang kita juga guys. Nggak, gue mau nanya-nanya masalah barbershop nih. Kebetulan gue penasaran juga. Gue juga dulu pernah ditawarin soalnya masalah buat apa namanya, buat cukur gitu kan. Kayaknya bisnis ini menjanjikan banget gitu. Lo kepo kan? Ini gue di dalam Vonis nih, langsung nanya sama orangnya. Yang paling penting tuh pertanyaan nama sih. Apa arti Vonis dulu nih? Vonis, dan terus kenapa dinamain Vonis? Oh, nama Vonis ya. Gue sih ini backgroundnya dulu kan kuliah di jurusan hukum. Ya. Terus lepas kuliah sempet kerja di barbershop, dan pada akhirnya gue buka. Gue bingung tuh kan lang mau apa, namain apa. Nah akhirnya gue ini punya kepikiran, namanya ini aja nih yang nyangkut-nyangkut Tentang hukum. iya betul begitu. Tapi gue pengennya yang gampang diinget, gampang masuk ke benak inilah customer gitu ya. Sekali baca langsung inget. Nah itulah gue makanya namanya Vonis, supaya gue juga nggak lupa sama basic gue sebagai yang kuliah di hukum terus buka barbershop. Oke, bener juga kalau nulisnya korban begal panjang kan. Korban begal sama barbershop ya. Seram juga ya. Terus apa namanya? Lu ke Vonis ini udah berapa tahun nih? Itu udah lama ya? Kalau bukanya 2010, sekarang 2020, berarti udah 10 tahun jalan ya. 10 tahun nama ini. Lama juga ya. Apa namanya? Tapi sosmed, via sosmed juga nggak? Sosmed Iya, kita main juga Facebook, di Twitter, di Instagram juga ada gitu. ada apa aja tuh, sebutin deh, ntar kita tulisin di sini. Tulisin biar pada tahu dulu. Kalau di Instagram ada, lo search saja @vonishairstylist. Biasanya ketemu ya udah itu tempatnya ini. Oh iya, udah pasti tempatnya ini. Terus Facebook sama Vonis Hairstylist aja tinggal semuanya cari. Vonis Hairstylist. Kan gua tulisin di deskripsi atau gambar-gambar. Terus apa namanya? Udah ada cabang? Cabang ada satu di Tambun. Jadi
Jadi yang pertama ini, yang di kedua yang di Tambun. Nah, hampir semuanya loh, apa namanya, barbershop ini bukan barbershop doang, jangan barbershop yang itu udah keren ya, Asgar aja mantep banget. Makanya gue sedikit nyesel juga, gue ditawarin udah lu kerja sama gue sekolahin lu potong rambut gitu bang. juga. Iya. Tapi ntar dulu deh, gue nggak mau juga gue. Terus apa menurut abang bisnis barbershop ini gimana sih? Bisnis gimana ya, kalau bisnisnya ya lumayan baik sih. Customernya sekarang udah pada ngerti model-model gaya-gaya rambut yang paling terkini lah gitu. Kedepannya sih mudah-mudahan ini aja lebih banyak mendatangkan customer gitu untuk pergi ke barbershop, supaya dia juga lebih memperhatikan style gaya rambutnya. Dan kita Kota itu kan mahkota, kita juga kan selalu update gaya-gaya rambut yang paling new gitu. Yang mudah-mudahan kita bisa sih, kalau misalnya dia nyebutin gaya ini bang, mau gaya ini ya, biasanya sih kita bisa, kita update juga kok di sosmed yang lain-lain. Coba ambil relax, kayaknya kaku banget kita nanya-nanya. Rock show lah kalau kata. Boleh nih, boleh Iya, ngerokok ya. Boleh, nggak apa-apa di sini mah bebas. Anggap aja rumah orang. Santai ya. Sambil ngopi, kita ngopi. Bakar rokok biar relax ya kan. Jangankan. Oh iya, ini nih yang paling pasti banget harus ditanya. Dampak COVID ini gimana buat bisnis ini? Dampak COVID sebetulnya ngefek banget tuh. Apalagi pas awal-awal COVID masuk tuh kan bulan Maret tuh ya. Kita sempat tutup hampir 2 minggu di sini. Itu kan karena PSBB kan diberlakukan sama pemerintah. Kita tutup 2 minggu, dan setelah itu ada aturannya kita boleh buka, tapi kita jamnya terbatas. Nah, cuma sampai jam 6 sore gitu waktu itu. Bukanya jam 10. Terus pas udah PSBB pun masih banyak yang takut untuk datang ke barbershop. Padahal kita kan udah jalanin protokol sesuai ini kan. Ya, Sesuai protokol COVID ya, kita pakai hand sanitizer, pakai masker segala macam. Tapi ya kita tunggu aja kelanjutannya, semoga COVID-nya lebih cepat inilah ditanggulangi oleh pemerintah, jadi kita yang usaha-usaha bisa berjalan baik lagi. Emang harapannya semua itu yang pasti ya. Tapi gue yakin barbershop nih setelah COVID, jangan setelah COVID deh. Ketika anak SD sekolah masuk nih, wah kerja keras bang. Iya. Ini lagi pada senang gondrong-gondrongin rambut karena nggak sekolah. Betul. Iya. Siap capek. Kalau butuh bantuan mah saya bantu doang mah gampang. Mungkin apa namanya kalau mau buka-buka cabang lagi, misalkan perekrutan apa gimana sih buat nyari customer, buat nyari capster bahasa ininya mah. Biasanya kita ini kalau buka lowongan gitu kita update di sosmed, buka lowongan gitu. Ya standar sih ada misalnya syarat-syaratnya pengalaman minimal 1 tahun, udah pernah kerja di barbershop lain atau gimana. Nanti kan kita ini tes juga dia skillnya sampai semana gitu, bagaimana dia dengan customer segala macam lah. Misalnya udah oke, yang penting sih paling attitude-nya aja sih. Itu dan pelayanan ya, karena kita di bidang jasa, itu itu jasa ya. Benar. Terus di vonis ini sendiri buka kursus juga nggak sih? Kalau khusus secara luas sih enggak, cuman kalau misalnya ada yang mau jadi seorang barber gitu ya, dia pengen les, gue nerima privat, jadi ya nggak dapet ijazah, cuman gue jamin dia setelah private sama gue ya setelahnya dia bisa. Ya tempur berani lah ya, bersiap tempur lah ya. Kan setelah itu juga gue ini ngasih dia buat ibaratnya magang gitu di sini, supaya dia nanti belajar tuh ketemu customer tuh gimana. Soalnya kan mesti bisa dipertanggungjawabkan kan hasil jualan dia. Iya. Nah terus abang sendiri nih ikut sekolah capster apa otodidak cukur ini?
Ceritain gua, ceritain Ya. dikit lah awal-awal dari SH ke SPR coba. SPM. Oh SPR sekolah potong rambut yang kita nggak tahu jurusannya. Apa tuh? Apa Jadi, gimana tuh ceritanya? ini begini lah. Kalau awalnya sih otodidak awalnya. Mulai dari sekolah SMA, gue suka motongin rambut temen tuh. Dan kuliah juga, kuliah gue suka bolos tuh. Bolosnya malahan gue motongin rambut teman-teman gue di UKM belakang, di pojokan-pojokan kampus tuh ya. Masih pakai gunting sama rambut doang ya, sisir. Waktu itu juga kan modelnya bukan yang rapi gimana, Iya. kebanyakan model-model yang inilah, model-model Jepang gitu yang Iya, acak-acak. iya. Nah terus pas habis kuliah, ini tuh gue sempat kerja di barbershop teman gue, namanya Bang Ahmed tuh, di Bekasi juga tuh dia tuh. Di situ lumayan gue ikut Bang Ahmed 3 tahun. Nah kayaknya sih lebih di situ, di tempatnya gue. Jadi gimana gua potongan rambut gua nih bisa dipertanggungjawabkan ke customer gitu. Ibaratnya lebih profesional gitu. Kita melakukan sesuatu tapi dibayar betul harga jasa kita. Dan setelah kerja 3 tahun kan itu, akhirnya adalah sedikit modal dari nabung-nabung sama dapat supply dari keluarga kan. Akhirnya pas 2010 ya udah gua mulai buka sih. Beranikan ya, beranikan diri. Dengan pengalaman itu. Modalnya itu memberanikan diri, yes. Terus kira-kira buat orang-orang yang yang mau belajar jadi capster atau berbisnis lah bahasanya, itu pesan-pesannya apa bang kira-kira? Kalau zaman sekarang sebetulnya udah lebih mudah ya. Kan kita zamannya udah lebih digital ya. Kita mau belajar gimana sih cara memotong rambut yang begini, di YouTube ada. Gimana cara membuka usaha, di Google ada. Ya tinggal passion kita digabungin sama skill dan keberanian, modal mah ya sekian lah. Udah jalan aja, udah bisa jalan juga, nanti lama-lama kebentuk biasanya lama. Niat dan tekad guys. Oh. Yang penting berani, lu punya niat, bisa pasti apa yang nggak bisa. Lebih enak bener sekarang kan apa-apa dari sosmed, apa-apa dari YouTube, apa-apa dari Google. Coba yang dulu lo ngebayangin orang-orang pengen usaha dulu tuh, mau nyontek mas apa? Iya, waktu zaman gua kerja tuh malah foto pakai kameranya masih jelek tuh zaman dulu. Iya, sekarang mah digital udah canggih-canggih kan. Promosiin ya ribet. Promonya udah lebih gampang sebetulnya. Iya. Tapi ada niat-niat buat buka-buka cabang lagi ada? Kalau cabang ada. Pengen buka lagi sih, cuman tinggal nunggu momennya aja. Misalnya ya mungkin dapat tempat bagus pas kebetulan modalnya ada, ya pengen buka lagi sih. Paling banyak paling dua tiga bangku kan ya kalau buat potong cukur. Iya, minim dua bangku lah. Jadi kita nggak cuma satu yang jaga gitu, jadi kan bisa gantian. Kalau dua customer datang banyak juga bisa langsung dipegang dua gitu, jadi antrinya nggak kelamaan. Itu pelayanan yang paling mantap di sini apa tuh? Apa mungkin ada pijitnya kah? Apa plus-plusnya? Pijit plus-plusnya mah kagak. Kayak pijit apa cuci-cuci rambut kita atau apa? Kalau pelayanan di sini sih, misalnya potong rambut kita ada cucinya, cuman pelayanan yang mungkin ya, yang nggak dipunya tempat-tempat lain tuh kita bisa warnain rambut. Nah kayak lu nih, ini warnanya bleaching doang. Iya, gua bleaching yang belum kelar bener. Iya, sekarang tuh banyak yang minta warna silver atau hijau atau warna-warna Abu-abu yang banyak pak ya? kita bisa di sini. Kan banyak tuh kasusnya, misalnya ada customer, bang saya habis dari salon salon A gitu misalnya, saya warnain rambut nih warna silver atau abu-abu, kagak jadi bang, gagal, bayarnya mahal. Nah kalau di kita ya kita udah punya pengalaman sama basicnya seperti itu, jadi dengan harga yang cukup terjangkau kita bisa kasih hasil yang maksimal untuk warna. Pokoknya garansi gagal ulang pokoknya mah. Yoi.
Ini yang pasti vonis ini ada di Rawalumbu ya. Ini gue lagi yang di Rawalumbu. Kalau yang di Tambun itu di mana? Di Tambun dulu deh kita promosinya. Di Tambun tuh ini Jalan Raya Mangunjaya. Patokannya dekat ini sih SMA Yadika. Sana ada pelangnya gede, kita gampang pinggir jalan, gampang nyarinya. Jalan SMA Yadika. Bisa juga nanya lewat WhatsApp atau DM, pasti kita kasih alamatnya kan bisa. Yoi. Kalau yang di Bekasi, gue gak perlu nanya dia, gue juga tahu di depan sekolah Mutiara Baru, Jalan Pramuka. Pokoknya pertigaan dari sejak awan tuh ke kiri. Nah ada tuh belah kanan dia. Pokoknya di situ. Yang pasti jangan sungkan kalau mau cukur lo ke vonis aja deh, bener keren. Yang pasti oke itu nanya-nanya gua tentang bisnis ya mas ya. Ini jadi ilmu juga buat gua. Bisnis tuh tekad dan niat yang pasti ya. Jangan lupa like, subscribe, and share yang pasti. Komen gak usah pakai emot. Dan thank you. Oke, terima kasih banyak abang. Sama-sama. Luar biasa. Oke guys, bye.